Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arni Dorlin Sanu, NIM 859355379. Saya mahasiswa dari kampus UT Kupang, program studi PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital, khususnya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita, merumuskan bahwa prinsip pendidikan yang sangat relevan hingga sekarang, bahkan di tengah kemajuan teknologi. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari apa arti pilar dalam pendidikan. Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga yang pondasi utama agar sistem pendidikan berdiri kokoh dan berjalan benar, seperti bangunan yang butuh tiang agar tidak roboh. Pendidikan butuh prinsip-prinsip dasar agar tujuan mencerdaskan anak bangsa tercapai. Pilar ini bukan sekedar aturan, tapi panduan, nilai, dan cara kita mendidik supaya anak tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga berkarakter mandiri dan berguna bagi lingkungannya, terutama di usia sekolah dasar, masa emas pembentukan dasar kepribadian anak. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip emas, sering disebut semboyan pendidikan nasional. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Guru, orang tua, dan pendidik harus menjadi contoh nyata perilaku baik, sopan santun, dan cara belajar yang benar. Anak SD akan meniru apa yang mereka lihat, jadi keteladanan adalah kunci utama. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Pendidik tidak hanya memberi contoh, tapi ikut terlibat, mendampingi, dan membangkitkan minat serta keinginan anak untuk belajar. Di sini, guru menjadi teman dan pembimbing yang menyenangkan, bukan sekedar pengajar. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Ketika anak sudah mulai mampu berjalan sendiri, pendidik berdiri di belakang, memberi dukungan, kebebasan berekspresi, dan kepercayaan diri agar anak berani mencoba, berkreasi, dan mengembangkan potensinya sendiri. Yang berikut, relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang kita hidup di era digital, di mana anak SD sudah akrab dengan gawai internet dan media pembelajaran berbasis teknologi. Bagaimana ketiga prinsip ini diterapkan dan apa tantangannya? Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo di era digital. Relevansinya, guru dan orang tua harus menjadi contoh penggunaan teknologi yang bijak. Misalnya, menunjukkan cara mencari informasi yang benar, tidak menyalin sembarangan, dan sopan saat berkomunikasi di media digital. Tantangannya, anak muda meniru hal buruk dari internet atau konten yang tidak pantas. Pendidik harus lebih waspada
dan aktif memberikan teladan perilaku digital yang aman. Contohnya, saat pembelajaran daring, guru menunjukkan cara membuka materi yang sah, bukan asal ambil dari sumber tidak jelas. Yang kedua, Ing Madio Mangun Karso di era digital. Relevansinya, teknologi bisa jadi alat untuk membangkitkan semangat belajar. Guru menggunakan video edukasi, permainan edukatif, atau aplikasi belajar agar anak senang dan tertarik. Tantangannya, anak muda bosan atau teralihkan hal lain saat belajar lewat layar. Guru harus kreatif, merancang pembelajaran yang tetap menarik, tapi tetap terarah. Contohnya, belajar matematika lewat aplikasi hitung-hitungan seru atau mengenal alam lewat video virtual lapangan. Yang berikut, tuturi handayani di era digital. Relevansinya adalah teknologi memberi ruang luas bagi anak berkreasi, misal membuat gambar digital, cerita pendek, atau presentasi sederhana. Guru memberi dukungan dan apresiasi atas karya mereka. Tantangan, risiko anak terlalu bebas tanpa bimbingan atau kesulitan memilih informasi benar dan salah. Di sini, peran pendidik memberi dorongan sekaligus batasan yang aman. Contohnya, membiarkan anak mencari bahan tugas sendiri, tapi guru memandu cara membedakan informasi yang benar dan salah. Tantangan umum lainnya, literasi digital. Banyak anak bisa menggunakan gawai, tapi belum paham cara menggunakannya dengan benar, aman, dan bertanggung jawab. Peran guru. Guru tidak lagi hanya penyampai materi, tapi harus memadukan materi dengan teknologi serta membimbing karakter anak di tengah derasnya informasi. Karakter peserta didik. Kemudahan akses kadang membuat anak kurang sabar, malas membaca panjang, atau kurang berinteraksi secara langsung. Jika kita lihat masalah pendidikan nasional saat ini, seperti kesenjangan akses, rendahnya literasi, atau penurunan karakter anak, pilar Ki Hajar Dewantara adalah jawaban yang tepat. Dengan teladan, kita membangun karakter sejak SD, supaya anak tumbuh jujur, sopan, dan bertanggung jawab meski dikelilingi teknologi. Dengan membangun semangat, kita mengubah pembelajaran dari yang membosankan menjadi menyenangkan, sehingga anak tetap ingin belajar meski lewat cara digital. Dengan dorongan, kita mempersiapkan anak mandiri, kreatif, dan cerdas, memanfaatkan teknologi, bukan dikuasai olehnya. Pilar ini tidak ketinggalan zaman, justru semakin penting di era serba cepat. Kita butuh pondasi nilai yang kuat supaya kemajuan teknologi membawa kebaikan, bukan kerusakan bagi anak-anak kita. Jadi kesimpulannya yaitu, ketiga pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi dasar utama, bahkan semakin relevan di era digital, khususnya di sekolah dasar. Kuncinya yaitu teknologi adalah alat, tapi nilai dan karakter adalah inti pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.